Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa ila hadrati jami'il muallifin wal musannifin qaddasallahu asrarahum ila hadrati jami'i masyayikhina wa man ajazani ilal muntaha wa ila hadrati al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqallul ghusli halaman 25. Izalatun najasati wa ta'mimu jami'i basyarihi wa sya'rihi wa in kasufa marrotan bil ma'il mutahhiri. Wa aqallul ghusli, dan bermula paling sedikit memandikan mayit. Izalatun najasati adalah menghilangkan najis. Wa ta'mimu jam'i basyarihi, dan meratakan seluruh kulit badan mayit, wa sya'rihi, dan rambut mayit, wa in kasupa, dan sekalipun tebal rambutnya, marrotan, satu kali saja, bil ma'il mutahhiri, dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan.
Kewajiban orang hidup terhadap orang yang mati sudah dibahas. Jumlahnya ada 4. Pertama adalah memandikan. Yang kedua membungkus. Yang ketiga mengerjakan salat mayit. Dan yang keempat adalah menguburkan. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Pertama adalah memandikan. Wa aqallul ghusli izalatun najasah. Batas paling sedikit memandikan mayit adalah menghilangkan najis yang nempel di badan mayit. Baik najis yang keluar dari kubul, lubang depan bagian bawah, berarti air kencing atau sisa air kencing, atau najis yang keluar dari dubur. Dubur adalah lubang belakang bagian bawah. Itu dulu bersihkan najisnya. Tentang izalatun najasati ini bukan hanya untuk mayit, kita juga yang hidup diperintahkan untuk menghilangkan najis, terutama najis yang keluar dari kubul dan dubur, lubang depan dan lubang belakang bagian bawah. Kenapa kita diperintahkan untuk itu? Karena kubul dan dubur termasuk area yang tempat bercokolnya virus, bakteri, kuman, mikroba, termasuk wabah corona yang sekarang sedang hangat. Yang dampaknya sangat luar biasa, virus corona ini. Pengaruhnya terhadap mental manusia, banyak manusia yang ketakutan, kemudian kenyamanan dan ketenangannya juga terganggu, khawatir dirinya terkena virus corona atau keluarganya atau saudaranya. Kemudian pengaruh juga terhadap perekonomian. Gara-gara virus corona harga jahe naik, temulawak juga naik. Tuh, malah sereh, tahu sereh? Iya, naik. Kalau sereh naik, otomatis nasi uduk juga naik. Ini gara-gara corona, ya, subhanallah. Temulawak biasa 40.000, sekarang 100.000. Nah, ini gara-gara dosen Universitas Airlangga ya. Bahwa yang dapat mencegah
Virus corona diantaranya empon-empon. Nah, rame tuh ya. Ya otomatis tuh ramuan jadi laku ya. Jahe naiknya, kunyit naik, temulawak naik, sereh juga naik, otomatis nasi uduk juga naik. Karena nggak wangi duduk ya. Nah ini subhanallah, itu pengaruh terhadap ekonomi, juga pengaruh terhadap ibadah. Berapa ribu saudara kita yang mau berangkat ke Mekah ya nggak jadi gara-gara virus corona. Ada yang sudah sampai di bandara dipulangkan, ada yang sudah transit di Abu Dhabi dipulangkan, ada yang rutenya ke Palestina dulu, ke Aqsa dulu, baru tapi tidak bisa. Rutenya ke Turki dulu, baru rencana ke Mekah. Mau ke Mekahnya tidak bisa, dipulangkan lagi ke Indonesia. No. Yang bingung dengar pengumuman tersebut ketika di udara. Nah, ini gimana ini? Lagi terbang ya, luar biasa. Nah, kita mah orang yang beriman kepada Allah, tenang, gak usah panik ya. Soal wabah mah dari dulu sudah ada, zaman Rasulullah sudah ada, zaman sahabat sudah ada, zaman tabi'in juga sudah ada. Gak usah pakai masker kita mah ya. Ini gara-gara virus corona masker mendadak naik dan hilang lagi. Nah ya, tanggung jawab ya. Tuh, ngambil ikan di air keruh ya, dapat musibah malah senang mencari keuntungan. Ya Allah. Nah ini kita biasa, jangan tegang, gak usah panik. Kenapa? Islam itu ajarannya sumber solusi. Allah berfirman dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul azim. Wallahu alam bimuradih. Hendaklah kalian mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya rahmat Allah beserta orang-orang yang sabar. Solusinya sholat ya, menghadapi virus corona. Sholat cukup itu, gak usah pakai masker, gak usah nyari empon-empon ya. Sholat ya. Kenapa? Sebelum sholat kita diperintahkan dulu untuk apa? Izalatun najasah, menghilangkan najis. Kita bahas nih ya, baik secara syar'i maupun secara ilmiah. Kandungan izalatun najasah, kandungan wudu ya, apalagi sholat ya. Ini solusi untuk kesehatan, solusi untuk mencegah virus, dan solusi untuk kelangsungan hidup manusia. Kenapa kita diperintahkan untuk izalatun najasati, menghilangkan najis setelah kencing? Ya. Bahkan kenapa kita diperintahkan untuk khitan? Di Amerika dulu ditemukan banyak orang perempuan yang terkena penyakit kanker rahim. Setelah diteliti, penyebabnya adalah karena mereka punya suami. Suaminya tidak dihitan. Kalau tidak dihitan setelah kencing, maka kotoran itu
Tidak semuanya bersih, masih ada yang nyisa. Ketika bersenggama dengan isinya, maka sisa air kencing itu masuk ke rahim dan menyebabkan kanker rahim. Setelah ditemukan gejalanya, maka banyak orang-orang Amerika yang dihitan. Bukan karena senang dengan syariat Islam, tapi karena untuk kesehatan. Baru dia paham. Malah saya pernah baca buku, ya, ada seorang profesor yang anti terhadap Islam, mengadakan suatu penelitian. Kenapa sih orang Islam setiap hari sholat 5 waktu, dan sebelum sholat mereka suka membasuh muka, mencuci tangan, rambut dan kaki. Nah, diteliti nih oleh profesor ini. Oh, ternyata ada keajaiban yang sangat luar biasa. Ketika kita berwudu, dianjurkan untuk madmadoh, berkumur. Hikmah berkumur ternyata dapat menghilangkan ribuan kuman yang ada di rongga mulut. Nah, ketika kita istinsaq, ambil air, sedot pakai hidung, kemudian istinsar, dikeluarkan, disemprot. Itu dapat mengeluarkan virus dan bakteri yang ada di rongga hidung. Nah, ketika kita membasuh muka, nah, orang ini kan aktif. Di siang hari bekerja, ada yang di kantor, ada yang di lapangan, ada yang berdagang. Di musim panas banyak debu-debu yang berterbangan. Kalau dibiarkan, debu itu akan menutupi pori-pori. Kalau pori-pori tertutup, maka keringat tidak keluar. Dan itu menjadi bakteri, termasuk area yang rawan disinggahi bakteri, kuman dan mikroba. Maka ketika kita berwudu, kotoran yang melekat di badan itu turun sehingga wajah kita bersih. Kenapa kita dianjurkan harus mashur ra'si, menyapu kepala? Nah, setelah diteliti ternyata di kepala kita itu ada urat-urat lembut yang kalau setiap hari diusap dengan sentuhan pada saat kita berwudu, ya, tuh, itu dapat menyebabkan hilangnya penyakit vertigo. Vertigo itu istilah kedokteran adalah pusing, nyut-nyutan. Nah, dari situ profesor yang anti Islam tersebut dia sadar. Kemudian masuk Islam. Alhamdulillahirabbil. Kalau ada orang kafir masuk Islam, pasti dia orang cerdas. Dari otak dulu mikir, ternyata Islam itu hebat. Islam identik dengan toharoh. Islam sangat perhatian terhadap kebersihan dan kesehatan. Islam sangat identik, ya, dengan kelangsungan hidup manusia. Sadar, masuk akal, nah, hati menerima, datang hidayah Allah, kemudian masuk Islam. Jadi kalau ada orang kafir masuk Islam, cerdas. Sebaliknya, kalau ada orang Islam jadi kafir, itu karena bodoh atau karena miskin akidah dan miskin harta. Nauzubillahi min, mudah terbuai dengan supermi, ya, dengan beras sekarung, agama digadaikan. Wal iyazubillah. Ada ini. Nah, ini diantaranya. Kenapa ketika kita istinja, ya, izalatun najasah dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus menggunakan tangan kiri, jangan menggunakan tangan kanan. Ini syar'i, ini konsep Islam, ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
No. Karena tangan kiri ini harus terjaga kesehatannya, harus terjaga kebersihannya, harus terjaga kesuciannya. Karena tugas tangan kiri tugas yang terhormat. Makan pakai tangan kiri, minum pegang gelas pakai tangan kiri, salaman juga pakai tangan kiri, cium tangan juga pakai tangan kiri. Tuh. Aman dari penyakit, aman dari najis, aman dari kotoran. Karena tugasnya mulia, tugasnya terhormat. Maka dianjurkan ketika istinja gunakan tangan kiri. Tangan kiri bersentuhannya dengan najis. Kencing, ngisang, tangan kiri. Buang air besar, cebok, gunakan tangan kiri. Nah ini tugasnya makan, minum, kan terjaga. Inilah konsep Islam. Nah, dan inilah falsafah Imam Ghazali. Kun kal yadain wala takun kal uzunain. Jadilah kamu seperti dua tangan, jangan jadi seperti dua kuping. Lihat dua tangan kita, subhanallah. Dua-duanya pengertian dan saling mengalah. Tangan kiri walaupun tugasnya seksi kebersihan, tugasnya bagian yang kotor-kotor, tidak pernah iri terhadap tangan kanan. Setelah kencing tangan kiri bagiannya, setelah buang air besar tangan kiri bagiannya. Gak pernah iri tangan kiri. Kenapa? Karena tangan kanannya bijaksana. Tangan kanan ngomong, wahai tangan kiri, sekalipun tugasmu yang kotor-kotor, tugasmu yang menjijikan, tuh sabarlah. Nanti kalau aku dapat rezeki, punya duit, beli jam tangan, nanti kamu yang make. Nah, bijaksana tangan kanan. Makanya kalau kita punya rezeki, beli jam tangan, pakai tangan kiri, jangan pakai pergelangan tangan kanan, itu jolim. Serakah tangan kanan. Ya, definisi jolim wat usyain pigueri mahali, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Beli jam tangan, hasil jerih payah tangan kanan yang terhormatkan kerjanya, ya kan? Nah, tapi hadiahkan untuk tangan kiri, subhanallah. Hebat. Saling pengertian. Oh, ya. Saling mengalah. Tuh. Tangan kanan gatal, tangan kiri yang garuk. Tangan kiri gatal, tangan kanan yang garuk. Dua-duanya gatal, saling garuk. Iya kan? Kalau kita jalan kaki, tangan kanan di depan, tangan kiri belakang. Tangan kiri depan, tangan kanan ke belakang. Begini, subhanallah. Coba kalau dua-duanya tidak mau ngalah, pengen di depan, jalan begini baik. Lucu kan? Nah, subhanallah. Kun kalian dain. Ini syar'i ini. Ini konsep Islam. Ini konsep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala takun kal uzunain. Jangan jadi seperti dua kuping. Kuping kan dekat, kuping kanan dan kuping kiri jaraknya tidak jauh, sejengkal. Tuh, lebih dikit. Tapi seumur-umur kuping kiri tidak pernah silaturahim ke kuping kanan. Ya, subhanallah. Nah, ini syar'i. Kenapa ketika kita izalatun najasah dianjurkan menggunakan tangan kiri supaya tangan kanan aman? Karena tangan kanan kerjanya terhormat. Makan tangan kanan, minum ambil gelas pakai tangan kanan, salaman juga pakai tangan karena ini khusus bidangnya untuk seksi kebersihan. Ini syar'i, ya. Luar biasa, ya. Nah, kemudian ketika kita berwudu juga dianjurkan untuk siwak. Apa siwak? Siwak itu adalah menggosok gigi dengan ranting pohon arok. Ranting pohon arok. Ya. Ini bendanya kecil tapi faedahnya
sangat luar biasa. Nah, mana ranting arok? Nah ini biasa kalau saudara kita pulang dari Mekah ya, tuh oleh-oleh ibadah haji atau umroh ini, barangnya kecil ya, tapi faedahnya luar biasa. Ini ranting pohon arok mengandung berbagai unsur kimia. Ini sudah dibuktikan secara ilmiah ya. Zat-zat kimia yang terdapat pada ranting pohon arok dapat menolak bakteri atau kuman, virus, mikroba, dan lain-lain sebagainya, serta menurunkan kadar gula dalam darah. Nah ini tuh komponen kimia yang terkandung di ranting pohon arok ini dapat membunuh mikroba. Apa sih mikroba? Ini istilah ilmiah bahasa kedokteran. Silakan buka di buku Kamus Bahasa Indonesia Populer. Ini benda yang sangat kecil, nah, semacam bakteri atau kuman. Makanya dalam istilah bisnis ekonomi ada yang disebut usaha mikro, artinya usaha kecil gitu ya. Saya nggak sekolah, cuman baca-baca aja gitu kan, itu ya. Ada buku Kamus Bahasa Indonesia Populer saya beli gitu kan, ada Kamus Bahasa Inggris saya beli. Ya alhamdulillah nggak sekolah tapi bisa ngomong Inggris ya, Inggris. Nah gitu ya. Ya. Jangan ketinggalan santri ya. Komponen kimia yang terdapat di ranting pohon arok ini dapat membunuh mikroba dalam mulut, membunuh virus, serta menahan berkembangnya virus di dalam rongga mulut. Kenapa ketika kita udah dianjurkan mad-mado, berkumur, bahkan siwak dulu? Nah, karena luar biasa faedahnya ini. Ya, dapat membunuh kuman, membunuh bakteri, dan menahan perkembangan virus yang ada di rongga mulut. Ini luar biasa. Nah, kendati demikian, zat-zat kimia yang ada di ranting pohon arok tidak membahayakan dan tidak menjadi racun bagi tubuh. Beda dengan zat kimia yang lain ya. Ini karena itu pantaslah kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laula an asukko ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wuduin. Kata Nabi, seandainya aku tidak memberatkan umatku, niscaya umatku aku perintahkan mereka untuk siwak inda kuli wuduin, setiap kali mereka berwudu. Seandainya Nabi tidak mengkhawatirkan umatnya ini menjadi berat, menjadi payah, menjadi repot gara-gara siwak ini diwajibkan, ya, niscaya Nabi perintahkan siwak itu wajib setiap kita wudu. Tapi Nabi khawatir, takut umatnya merasa berat, umatnya merasa repot, maka tetap diperintahkan, tapi hukumnya bukan wajib, sunat. Saking apa? Saking pentingnya, karena luar biasa faedahnya siwak. Dan ini dibuktikan secara ilmiah. Kalau kita walaupun tidak pernah diteliti secara ilmiah, kalau Nabi yang nyuruh yakin, percaya. Setiap Nabi memerintahkan pasti ada hikmah, faidah, dan manfaat. Setiap Nabi melarang pasti ada madorot dan bahaya. Ini
Sekarang kan zaman modern, teknologi canggih, ya kan? Tuh banyak profesor, banyak doktor, banyak orang-orang pintar. Silakan teliti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Oh ternyata luar biasa, ya, luar biasa. Oh. Nah untuk mengetahui lebih jauh tentang hikmah ranting pohon arok ini, hikmah mad madoh berkumur, hikmah istinsak, ya, hikmah berwudu, nah, dibuktikan secara ilmiah. Silakan beli sebuah buku yang berjudul Mukjizat Al-Quran, ya, 6 jilid tebal, harganya 4 juta lebih. Nah, ya. Kalau tidak punya boleh nanti silaturahim ke Nurul Iman, tuh di ruang tamu ada lemari. Nah, silakan baca gratis asal jangan dibawa pulang, gitu ya. Silakan, ya. Judulnya Mukjizat Al-Quran, dikupas tuh. Hikmah mad-mado, kenapa kita dianjurkan untuk istinsah, mencuci muka, membasuh kepala, mencuci tangan, mencuci kaki. Nah, kemudian diteliti secara ilmiah, luar biasa. Ini. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Lau la an asuqqa ala ummati la amartum bisiwaki inda kulli sholatin." Nah, kalau tadi inda kulli wuduin, nah, kalau hadis yang kedua inda kulli sholatin. Seandainya aku tidak memberatkan umatku, niscaya umatku aku perintahkan untuk bersiwak setiap kali hendak mengerjakan sholat. Mau wudu siwak dulu, mau sholat juga siwak dulu. Subhanallah. Jadi ini sebetulnya, ya. Ya umat Islam nggak usah panik, ya, nggak usah takut dengan tuh virus corona. Kenapa? Allah sudah memberikan solusi. Jaga ijalatun najasah, jaga toharohnya, jaga wudunya, jaga mandinya, jaga sholatnya. Itu dah, ya, itu solusinya. Silakan teliti. Nah, dari mana awalnya wabah virus corona ini? Dari mana? Teliti. Kira-kira orang yang ada di sekitar itu suka wudu apa enggak? Suka sholat apa enggak? Tuh. Jangan-jangan orangnya jorok-jorok, ya. Ketika habis kencing enggak istinja, iya kan? Jangankan kencing istinja, disunat saja enggak, iya kan? Mungkin itu, iya kan? Makanannya aja jorok, yang diharamkan juga dimakan, mungkin babi juga dimakan, anjing juga dimakan. Nah, ini kalau kita melaksanakan konsep wudu, ijalatun najasa, toharo, sholat, subhanallah. Silakan teliti secara ilmiah. Tadi sebagian sudah dikupas, ya, sudah disampaikan. Ini luar biasa. Jadi kita umat Islam gak usah panik, ya. Tuh, gara-gara beli masker ke apotek gak kebagiannya, gak usah, ya. Tuh, tadi saya nengok orang yang meninggal dunia, banyak orang pakai masker, jadi lucu, saya pengen ketawa. Ada yang gak punya masker pakai anduk begini, baiklah. Saya bilang sariawan ya, gitu ya. Gak usah takut, gak usah takut. Islam itu agama sumber solusi. Ijalatun najasah yang benar, toharoh yang benar, wudu yang benar, mandi yang benar, sholat yang benar. Subhanallah, luar biasa, luar biasa. Dah sekarang kita pegang ini aja, ya. Kemana-mana bawa ini, senjata ini, ya. Mau ngaji, nah, mau wudu, nah, mau sholat, nah, mau tidur, nah, bangun tidur, ini, ya. Ini lebih hebat daripada masker.
harganya juga murah, bahkan gratis kalau ada saudara pulang dari Mekah gitu ya. Cuman itu tadi penyakitnya malas. Nah, makanya sengaja malam ini kita kupas ini. Nah, kebetulan bahasanya adalah tentang wa aqallul gusi izalatun. Nah, kebenaran tuh saya angkat ini ya. Supaya kita lebih termotivasi ya untuk mengerjakan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa ya, luar biasa. Nah, nanti rahasia madmadoh, rahasia istinsak ya kan. Tuh, kemudian kita kaji juga secara ilmiah, tuh, secara syar'i ya, Qur'annya, hadisnya, kalau ulama juga secara ilmiah ya kan. Insyaallah nanti sedikit-sedikit kita kumpas ya, untuk menumbuhkan keyakinan kita terhadap anjuran Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Makanya pantas kata Allah, cukup menghadapi virus corona, firman Allah, wasta'inu bis sabri was salat, innallaha ma'as sabirin. Gimana, sudah tenang sekarang? Tidak panik dengan corona? Alhamdulillahirabbil alamin. Amalkan ini ya, insyaallah ya. Nah, silakan buka lagi. Wa aqallul ghusli izalatun najasah wa ta'mimu jami'i basyarihi wa sya'rihi wa in kasufa marratan bil ma'il mutahhiri. Cara memandikan mayit itu ada had akol ya, ada akmal, batas paling sedikit tapi cukup. Gugur kewajiban kita sebagai muslim memandikan mayit. Nah, caranya izalatun najasah, hilangkan najis yang nempel di badan mayit, bersihkan. Bersihkan. Metode yang paling sempurna cara memandikan mayit itu ada di dalam kitab Riyadul Badiah. Pertama, hilangkan najis ya, hilangkan kotoran yang nempel di badan mayit, baik kotoran yang suci maupun kotoran yang najis. Ini belum dimandiin ya, belum dimandiin. Umpama ini mayit, mau dimandiin. Caranya sebelum dimandiin, hilangkan dulu kotoran yang nempel di badan mayit. Kotoran ada dua. Pertama ada kotoran suci, ingus, itu kotoran suci. Kemudian yang ada di pojok mata, namanya apa? Cilok. Belek ya. Itu kotor tuh. Kotor. Tapi tidak najis. Makanya orang sholat salesma ada ingus, sah sholatnya karena ingus tidak najis, suci. Tapi jangan dimaknai karena suci kemudian boleh dipepes. Nah, pepes tahu nggak ada, pepes ingus, nah, nggak boleh. Tetap hukum memakannya adalah haram sekalipun suci. Barang suci tapi haram dimakan, ingus. Ingus kan suci, iya kan? Jangan dimakan, jangan diminum, tetap hukumnya haram. Lah kan suci, elatnya lil istiqzar, karena menjijikan. Walaupun suci, tidak semua barang yang suci kemudian halal dimakan. Ingus suci, artinya ketika sholat sah, hidungnya ada ingusan sah. Kenapa? Ingus suci. Tapi kalau berkaitan dengan makanan tidak boleh dimakan, tetap hukumnya haram. Kenapa haram? Elatnya lil istiqzar, karena
menjijikan. Jadi yang suci menjijikan haram dimakan, apalagi yang najis. Nah, kita pernah lihat berita kan di negara tertentu atau mungkin di daerah tertentu ya, ada orang makan tikus ya. Tuh ada orang makan kotoran, ya kan? Nah, pantas ini bakteri mulu, virus mulu ya. Ini. Pertama, bersihkan kotoran yang nempel di badan. Kotoran yang nempel di badan ada dua, ada kotoran suci, ada kotoran najis. Kotoran suci, nah ingus, cileh, ya bolehlah cilok kecil, nah cilok cilik ya, nah gitu. Bersihkan dulu tuh. Kotoran yang nempel di balik kuku kalau kukunya belum dipotong, ya. Bersihkan dulu. Juga kotoran najis yang keluar dari kubul, juga yang keluar dari dubur, cebokin dulu. Nah, kalau sudah badan mayit ini bersih dari kotoran, baik kotoran yang suci maupun kotoran yang najis, jangan dulu dimandiin. Adabnya adalah diwuduin dulu. Wuduin dulu. Ya. Tuh, wuduin dulu biasa seperti wudu orang yang hidup, cuci dulu tangannya, bersihkan rongga mulutnya, ya, rongga hidungnya, cuci mukanya. Selesai diwuduin, nah baru mulai dimandiin. Basahi seluruh badan mayit supaya rata basah dengan air. Yang paling enak pakai selang, ya. Tuh, ini pala mayit nih. Nah, kalau bisa madhab kiblat. Kepala mayit posisi ada di sebelah timur, kaki di sebelah barat. Nanti ini di pangku nih, ya, didudukin begini, ya kan? Tuh, guyur pakai air yang rata dari kepala sampai kaki, seret. Sudah rata basah dengan air, nah kemudian gosok pakai sabun, pakai rinso, sampo, rinso, nah gitu ya. Usahakan airnya tidak terlalu dingin, juga jangan air panas, air yang sedang-sedang saja. Digosok lembut pakai sabun, jangan kencang-kencang. Jangan kita beranggapan tinggal ini gosok terus ya kan? Mayit juga punya perasaan. Kenapa harus menggunakan air yang netral, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas? Karena mayit ini masih merasakan bekas sakitnya waktu sakaratil maut. Makanya pelan-pelan, jangan kencang-kencang, ntar mayit bangun, pelan dong. Ya, gosok pakai sabun, seret. Nah, sudah rata digosok pakai sabun, rambutnya dikasih sampo, bilas, kucur pakai air, seret, sampai busah yang nempel di badan mayit, baik busah, sabun maupun sampo, bersih. Berarti dua, terakhir dibilas 1 kali lagi. Selesai itu. Setelah selesai, wuduin kembali. Ya, sebelum dimandikan wudu, selesai mandi wudu lagi. Itulah adab atau batas kesempurnaan cara memandikan mayit. Paham ya? Nah, ayo kita ulangi bareng-bareng. Pertama, bersihkan kotoran yang nempel di badan mayit, baik kotoran yang suci maupun kotoran yang najis. Yang kedua,
diwuduin sebelum dimandikan. Nah, yang ketiga baru mulai dimandikan. Caranya pertama basahi seluruh badan mayit rata dengan air. Kemudian pakai sabun, pewangi, sampo, ya kan? Kemudian dibilas yang kedua sehingga busa yang nempel di badan mayit semuanya bersih 2 kali. Nah, kemudian dibilas 1 kali lagi. Selesai dibilas, tuh yang ketiga kali, kemudian diwuduin kembali. Paham ya? Nah, ini ya. Aqallul ghusli izalatun najasah wa ta'mimu jami basyarihi wa sya'rihi wa in kasufa marratan bil ma'il mutahhiri. Batas paling sedikit memandikan mayit ialah menghilangkan najis yang nempel di badan mayit. Kemudian wa ta'mimu jami basyarihi, meratakan seluruh ya kulit badan mayit, wa sya'rihi dan rambut mayit, wa in kasufa sekalipun rambutnya tebal. Tuh, marrotan sekali cukup. Ya. Kali cukup itu. Kalau tadi kan 3 kali sempurna. Nah, ini kan cerita tentang aqallul ghusli, batas yang paling sedikit, sekali tapi cukup gugur kewajiban kita, tetapi belum sempurnanya tadi. Bil ma'il mutahhiri, dengan menggunakan air yang suci. Air suci, tapi kalau tidak mensucikan tidak boleh. Suci enggak? Suci, tapi tidak sah untuk mandi, untuk wudu. Jangan mentang-mentang orang kaya mandinya pakai orson. Ya. Makanya bil ma'il mutahhir, air yang suci dan mensucikan. Wa aqallul kafni, batas yang paling sedikit membungkus mayit nanti malam Sabtu yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur. Amin. Ya Rabbal bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma hdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma aqsib anna wasrib anna wadfa annal balaa wal wabaa wal ghulaa wat ta'una wal fitana wal mihana wal humuma wal gumuma wal korona wal ahzana wasyadaida wasyarrul a'da ma la yaksifu ghairuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sallallahu